Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhana bukratan wa asila. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahda sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazzamal adaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa tercurah, atas taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, di pagi ini, di bawah langit yang tiada bertiang dan di atas bumi yang membentang luas, kita semuanya berkumpul untuk rukuk, sujud, dan menundukkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah Ilahi Rabbi, pemilik sejati langit dan bumi, pemelihara semua yang ada, Al-Malik, Sang Raja, yang segalanya di atas Raja, Al-Khaliq, Sang Pencipta, yang awalnya tiada. Dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak kita sembah, satu-satunya zat yang berhak mendapatkan rukuk dan sujud kita, dan satu-satunya yang mendapatkan jiwa dan raga kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak ada perkara yang penting dan pokok yang bisa kita goreskan di dalam jiwa kita dalam memaknai peristiwa indah yang hari ini kita hadapi, yang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika kita dipertemukan di suatu jengkal tanah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, atas segala kenikmatan yang senantiasa diberikan kepada kita, atas segala iman, hidayah, serta inayah dan taufiknya, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar sebuah kenikmatan itu, kecuali seperti yang diteladankan oleh para nabi dan para sahabat, tidak ada harga yang pantas membayar sebuah kenikmatan Allah, kecuali dengan meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Maka marilah kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya di waktu duha ini kita berada di waktu yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keutamaan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Ada dua ibadah besar yang dilakukan di ujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kemarin pada tanggal 9 Dzulhijjah, jutaan orang berkumpul di padang Arafah dengan pakaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi undangan Allah. Mereka datang membuktikan ketaatannya dari negerinya masing-masing sebagai pertanda bahwa kita itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di padang Arafah, jutaan manusia berkumpul, tidak jelas mana orang kaya, mana orang miskin, mana pejabat, mana rakyat jelata, mana orang terkenal, mana orang biasa.
semuanya berkumpul, menundukkan diri, bertafakur, bertawajuh dengan penuh tawaduk dan khusyuk mengucapkan kalimat-kalimat indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaikkanlah sarikanlah labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ma'asyiral muslimin, marilah kita doakan kepada mereka yang sedang menunaikan ibadah haji agar Allah terima ibadahnya dengan balasan haji yang mabrur. Dan kita juga tidak lupa berdoa kepada saudara-saudara kita atau untuk diri kita yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah haji, maka kesempatan itu akan diberikan oleh Allah di waktu-waktu yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah, merupakan sebuah waktu yang sangat Allah cintai, waktu yang sangat Allah ridhoi, sampai-sampai lisan Rasulullah SAW berkata, "Ma min ayamin al-amalu sholih fiha ahabba ilallah min hadil ayamin asyr." Tidak ada satu amalan yang paling Allah cintai, tidak ada satupun ketaatan yang paling Allah ridhoi, kecuali ketaatan itu digoreskan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat pun bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah? Apakah termasuk orang yang sedang berjihad fisabilillah tidak bisa menandinginya ya Rasulullah?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Walal jihad fisabilillah illa kharaja binafsihi wa malihi falam yarji minhum dzalika sayun." Termasuk jihad fisabilillah, kata Rasulullah, illa, kecuali mereka pergi membawa harta dan nyawanya, lalu tidak ada harta dan nyawanya yang pulang kecuali dia ketika itu berjihad fisabilillah. Inilah ma'asyiral muslimin, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana juga bergandengan keutamaan itu dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, juga bergandengan kemuliaannya dengan 10 hari pertama di bulan Muharram. Ketika kita berada di dalam bulan Dzulhijjah ini, maka tidak lengkap kalau kita tidak mengambil pelajaran sosok teladan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sesungguhnya banyak sekali syariat, aturan-aturan dalam ibadah ini awalnya berada dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah kitab Risalah Qurban yang dikalang oleh seorang ulama bernama Latif Rusdi, dikisahkan bahwa kenapa Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ternyata ma'asyiral muslimin, hal ini disebabkan sesuatu yang sepele. Suatu ketika Nabi Ibrahim pernah keceplosan, pernah tidak sengaja berucap, dan ucapan itu dihitung oleh Allah sebagai sumpah. Waktu Nabi Ibrahim ditanya oleh umatnya, "Wahai Nabi Ibrahim, jenengan kok senang bersedekah?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Sesungguhnya aku sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi Ibrahim tanpa sadar mengucapkan, seandainya jika Allah memerintahkan aku untuk menyembelih putraku, maka aku sangat senang sekali melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, Nabi Ibrahim mengucapkan demikian karena apa? Karena hampir usia 80 tahun, beliau masih belum mendapatkan keturunan. Saking kepinginnya, saking mendambanya, sehingga beliau berucap demikian. Ketika Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat itu, disambarlah kalimat itu oleh malaikat, lalu dihantarkanlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya kalimat itu suatu saat pasti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ma'asyiral muslimin, singkat cerita, Nabi Ibrahim pun diperintahkan menikah dengan Hajar, ya, menikah yang kedua kalinya dengan Hajar, dan lahirlah seorang anak yang diberikan nama Ismail. Akhirnya ma'asyiral muslimin, ketika Nabi Ismail berusia remaja, suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi perintah untuk menyembelih putranya, di mana peristiwa itu terjadi pada tanggal Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah, di mana hari itu disebut dengan Tarwiyah. Merujuk sejarahnya,
Tarwiyah sangat terkait dengan peristiwa Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah menyembelih putranya Ismail. Artinya tarwiyah itu adalah berpikir atau merenung. Dia merenung karena hatinya galau, hatinya gelisah. Melalui mimpi itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Ismail. Ma'asyiral muslimin, lalu pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali bermimpi, yaitu mimpi menyembelih putranya Ismail. Hari Tarwiyah jatuh pada 8 Dzulhijjah atau sehari sebelum melaksanakan wukuf di Arafah. Maka bagi orang Islam atau umat Islam yang sedang tidak melakukan ibadah haji, disunahkan pada tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah disunahkan untuk berpuasa. Tanggal 8 berpuasa puasa Tarwiyah, pada tanggal 9 berpuasa Arafah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka pada khutbah Idul Adha pada pagi hari ini kita akan fokus membahas tentang sumpah Nabi Ibrahim ini. Ma'asyiral muslimin, perlu diketahui jangan mudah sekali kita mengucapkan ucapan di mana ucapan itu mengandung sumpah. Pasti suatu saat pasti Allah akan menagihnya. Apalagi kalau kita ini mungkin jarang berdoa. Sekali ngomong ucapan itu bisa membuat hidup kita sengsara karena ucapan kita sendiri. Maka ma'asyiral muslimin, maka jangan pernah lewatkan kehidupan kita dengan selalu menjaga lisan kita dan mengucapkan kata-kata yang baik. Ada sebuah kisah nyata terjadi di kota Riyadh, Arab Saudi. Seorang syekh, seorang ulama besar menceritakan ada kisah seorang ibu yang mempunyai anak berumur di bawah 2 tahun. Lagi senang ngeletes-ngeletesnya, suka meraih-raih barang. Ternyata sang ibu ini punya barang kenangan berupa guci, peninggalan dari ibunya. Sehingga guci itu dilusnya, dirawatnya, disimpan di atas lemari. Ternyata suatu ketika sang anak yang masih kecil ini, dia mampu meraih guci itu, dipegangnya, akhirnya terjatuh dan pecahlah guci itu. Mendapati guci kesayangannya, sang ibu pun mengatakan, "Qasarallahu ra'syad." Semoga Allah pecahkan kepalamu. Refleks tanpa sadar, dia mengatakan semoga Allah mau memecahkan kepalamu. Rupanya ibu ini refleks dan dia tidak tahu hukumnya tentang kafarat sumpah. Dia tidak tahu hukumnya bagaimana membatalkan sumpah itu. Sehingga akhirnya singkat cerita, sang anak berubah, tumbuh dewasa dari menjadi batita di bawah 3 tahun. Kemudian di bawah dia sekolah SD, SMP, SMA, hingga akhirnya dia kuliah dan bekerja, mengambil jurusan teknik sipil. Dan dia bekerja ditempatkan di sebuah proyek membangun gedung yang tinggi. Suatu ketika di lokasi proyek itu ada kecelakaan kerja. Ada sebuah benda yang dari ketinggian jatuh ke bawah. Tempat ketika itu benda jatuh, si anak ini dulu yang pernah disumpah ibunya, terjatuhlah kepalanya, sehingga pecahlah kepalanya. Rupanya ucapan sang ibu ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hal ini sama persis dengan hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang seorang pemuda yang bernama Juraid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika ada seorang laki-laki soleh bernama Juraid sedang sholat sunnah. Ibunya memanggil, Juraid. Secara fikih, Juraid kalau sholat sunnah, ketika ibunya memanggilnya, dia bisa membatalkannya. Tetapi dia meneruskan sholatnya. Begitu juga dengan seorang istri. Ketika dipanggil suaminya, ketika sedang sholat sunnah, boleh membatalkannya. Lalu kemudian ibunya Juraid ini memanggil lagi kedua kalinya, Juraid. Juraid masih sholat sunnah. Hingga pada panggilan ketiga, Juraid, tidak ada respon dari Juraid, sehingga akhirnya dengan tersenyum ibunya pun mengatakan, wahai Juraid, kamu tidak akan mati sebelum kau melihat senyuman seorang pelacur. Akhirnya bergantilah waktu demi waktu, minggu dan bulan, berganti tahun, hingga akhirnya sang ibunda pun meninggal dunia. Lalu suatu ketika Juraid pun kaget.
rumahnya didatangi aparatur kepolisian, katakanlah. Dia ditangkap karena apa? Dia telah menghamili seorang wanita. Dan ternyata wanita itu adalah tetangganya sendiri. Rupanya wanita tetangganya sendiri adalah seorang yang suka bergonta-ganti pasangan karena dia bekerja sebagai PSK. Suatu ketika dia berhubungan intim dengan penggembala sapi dan hamil, dia ketika itu ditanya oleh warga, ini adalah anaknya Juraid. Hingga akhirnya Juraid pun ditangkap karena telah dituduh menghamili wanita tersebut. Ketika Juraid ini digelandang, ditangkap, diborgol polisi, dibawa ke kantor polisi. Ternyata Juraid melewati kediaman atau rumah wanita yang telah menuduhnya itu. Lalu kemudian di halaman rumah wanita ini keluar. Juraid lewat, pandangan mereka bertemu, dan tersenyumlah mereka berdua. Hingga akhirnya, singkat cerita, wanita ini pun melahirkan. Dan Allah pun ma'asyiral muslimin memberikan mukjizat, yaitu bayi yang dilahirkan itu bisa berbicara. Dalam kisah agama kita, bayi yang bisa berbicara ada dua. Kisah Nabi Isa dan kisah di dalam kasusnya si Juraid ini. Lalu ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah. Akhirnya ma'asyiral muslimin, bayi itu pun lahir. Lalu bayi itu mengatakan, aku bukan anaknya Juraid, aku bukan anaknya Juraid. Lalu ditanya, kamu anaknya siapa? Aku adalah anaknya pengembala sapi. Lalu akhirnya melihat fakta ini, Juraid pun dibebaskan dari penjara. Ketika dia keluar dari penjara, dia tersenyum. Lalu sang penjaga, sipir penjara pun heran. Wahai Juraid, kenapa kamu tersenyum? Sesungguhnya aku dulu pernah teringat ucapan ibuku. Wahai Juraid, kamu belum akan mati sebelum kamu akan tersenyum melihat senyuman seorang wanita pelacur. Dan ternyata kenyataan itu terjadi. Maka saya berpesan khususnya pada orang tua, terutama ibu-ibu, jangan pernah mengatakan anaknya dengan sumpah serapah. Jangan mengatakan anaknya setan, anaknya mami gombel, karena kenakalan mereka. Belajarlah dari ibunya, Imam Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais, salah seorang ulama, salah seorang imam besar di Masjidil Haram. Suaranya begitu merdu. Bahkan pernah teman saya cerita dengan penuh bangganya. Dia mengatakan ketika umroh atau haji, dia sholat di Masjidil Haram. Yang imamnya adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kisah kecilnya Abdurrahman As-Sudais adalah anak yang sangat nakal. Karena ibunya ngerti agama, ibunya pun ngelus dadanya, lalu mendoakan, ya Allah, jadikanlah anakku ini sebagai imam Masjidil Haram. Begitu melihat kenakalan anaknya, ibunya bersumpah, ya Allah, jadikanlah anakku ini imam Masjidil Haram. Maka kalau menjumpai anak kita nakal, belajarlah dari kisah Nabi Ibrahim. Jangan sembarangan berkata, jangan sembarangan bersumpah, karena sesungguhnya ucapan itu bisa menyengsarakan hidup kita, dan Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara pernah menjumpai istrinya yang protes dengan bau mulut Rasulullah. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ini bau mulutmu ini apa? Loh sungguh, aku tadi hanya minum madu. Nggak percaya istrinya, masa begini baunya madu? Sumpah, aku tadi itu hanya minum madu. Lalu untuk menenangkan kedua istrinya itu tadi, Rasulullah mengatakan, kalau begitu aku bersumpah, aku tidak akan minum madu lagi. Sehingga akhirnya Allah pun menegur Rasulullah SAW di dalam surat At-Tahrim ayat 1-5. Ayat 1-2, teguran untuk Rasulullah. Ayat 3-5, teguran untuk istri-istri Rasulullah yang memprotes beliau. Di dalam surat Tahrim itu Allah di dalam ayat pertama berfirman, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah melindungimu dan Dia Maha mengetahui.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar kalau kita ini bersumpah, agar membatalkan sumpahmu. Bagaimana cara membatalkan sumpah itu? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 89, yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah yang tidak sengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, dendanya, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau mereka memberikan pakaian yang baik kepada mereka yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memerdekakan seorang budak hamba sahaya. Apabila kamu tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya adalah berpuasa 3 hari secara berturut-turut. Itulah ma'asyiral muslimin, salah satu pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Jangan kita suka mengumbar omongan, jangan suka kita mengumbar ucapan yang akhirnya ucapan itu tanpa kita sadari mampu menyengsarakan kehidupan kita. Saya punya sahabat, punya seorang teman, beliau juga sering ngisi kajian di Sumambito, pasti tahu Ustaz Khairi. Pernah cerita kepada saya, waktu itu sempat ngobrol-ngobrol. Pernah didatangi seseorang, mereka konsultasi, kenapa kok lama tidak dikaruniai anak? Lalu Ustaz Khairi pun teringat dengan materi ini, bertanya, apakah panjenengan berdua pernah mengucapkan suatu ucapan yang ucapan itu sifatnya reaktif, yang spontan, dan ternyata Allah hadirkan ingatan itu di hadapan si laki-laki atau sang suami. Suatu ketika waktu itu teringatlah dia pernah mengucapkan ucapan yang menyebabkan dia saat ini menyesal. Waktu itu ketika masih usia SMA, dia pulang ke rumahnya. Dia baru saja mengikuti kegiatan di sekolah, sehingga badannya lelah dan letih. Kebetulan rumahnya ini sering didatangi anak-anak tetangganya, sehingga akhirnya ketika istirahatnya terganggu, dia marah-marah kepada anak-anak para tetangga itu. Lalu ibunya mengatakan, "Yojok ngono tanah, suatu saat pasti kamu akan punya anak." Lalu dia spontan mengatakan, "Gak apa-apa, gak ada anak." Lalu kemudian setelah itu dia kuliah, kerja, menikah, hingga akhirnya sampai 15 tahun, bahkan 20 tahun tidak punya anak. Lalu sama Ustaz Khairi, apakah jenengan pernah mengucapkan ucapan yang spontan? Lalu Allah hadirkan ingatan kembali, dia pernah mengucapkan itu. Sehingga akhirnya diberikanlah informasi bagaimana cara membatalkan sumpah, yaitu dengan kafarat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hati-hatilah. Banyak malaikat di sekitar kita yang menyaksikan kita, yang bertebaran di muka bumi ini untuk mungkin bisa mengaminkan ucapan kita. Makanya Rasulullah SAW pun berpesan, "Fala taqul ilal khair, fa inal malaika yu'minu ala ma taqulun." Kalau kalian bicara, bicaralah yang baik, karena malaikat yang ada di atas langit dan yang ada bertebaran di bumi ini, jumlah mereka tidak terhitung, dan mereka mengaminkan apa saja yang kalian ucapkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka marilah dengan semangat Idul Adha ini mengambil pelajaran dari ini berakhir, bahwasannya jangan mudah kita ini mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung sumpah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan istiqamah menjalankan ibadah. Dan marilah khutbah ini kita tutup dengan doa, dengan menundukkan jiwa dan raga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Rabbi yang Maha Bijaksana, Maha Mulia, seraya mengakui dosa-dosa kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Tidak lupa juga kita memohon hidayah dan petunjuk agar senantiasa kita diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah, kekuatan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya ketika kita mampu istiqomah, maka sesuai janji Rasulullah, Allah akan mewafatkan seseorang itu karena kebiasaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal hamnat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tadarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.